yang terbetik dalam hati saya bahwasanya betul bahwasanya kehidupan itu hanya sederhana, ya. Gengsi yang kemudian membuat kita itu berat dalam menjalani ini. Ini jaminan. Ketika kita selalu bersyukur, maka rezekinya akan dicukupkan bahkan dilebihkan, ya. Jadi untuk teman-teman yang overthinking, setiap malam begadang, tidak mengurus diri sendiri, tidak tahu kesehatannya kayak gimana lagi gara-gara overthinking masalah hidup, masalah jodoh, masalah rezeki, saya punya satu, bertaubatlah sampai kalian tidak ingin melakukan perbuatan itu lagi lantaran kalian malu sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aslan Dingama. Hari ini kita bakal buat konten ngobrol-ngobrol guys. Sebenarnya sudah ada satu sih yang sama Ustadz Bobby Marfansyah yang bahas tentang cinta yang diridhoi Allah. Jadi kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol guys. Ya ngobrol biasa aja. Dia ini teman saya. Kamu perkenalkan diri atau saya yang perkenalkan? Kamu aja. Namanya Arif Fatur Rahman. Bisa dipanggil Ari, bisa dipanggil Fatur atau Rahman. Jadi ada 3 namanya, bisa dipanggil seperti itu guys. Dia ini teman saya. Kita teman cerita lah. Jadi segala aktivitas dalam hidup saya cerita ke dia. Jadi dia tahu tentang saya dan saya tidak tahu tentang dia. Kampret memang guys ya. Tapi nggak apa-apa lah. Selagi ada yang mau mendengarkan, kenapa kita tidak cerita? Betul. Dia tidak mau cerita karena ya, mungkin ya menyedihkan juga sih, tapi nggak apa-apa lah. Mau malah curhat. Baiklah guys, kita lanjut ya. Langsung. Kita bakal ngobrol-ngobrol. Langsung di intro. Pak. Oke. Kita bakal ngobrol seperti biasa. Saya sudah bilang tadi teman saya ngobrol. Jadi kita ngobrol seperti biasa, seperti di telepon, seperti kita jumpa Sehari-harinya. Ya. Biar teman-teman tahu obrolan kita itu seperti apa. Oke guys ya. Jadi kali ini kita bakal bahas tentang apa bagus? Mungkin cara pandang pribadi sih antara kamu, saya gitu, bagaimana pandangan hidup. Tentang hidup. Iya, kita mencoba untuk mencocokkan sebenarnya kehidupan itu seperti apa sih sebenarnya. Ya. Menurut Versi channel ini gitu kan. versi kita. Iya. Pandangan hidup versi kita. Versi kami berdua guys ya. Jadi maksudnya menurut Arif Fatur Rahman, Atur aja. ya, pandangan hidup kan dari kecil sampai dewasa seperti ini kan bakal berubah terus, pasti berubah terus. Iya betul. Berubah dengan usia yang sekarang yang dari 17 tahun ya. 17 tahun. Di atas 20 lah. Oh kayak dari 20, oke, dari 20. Yang jelas berbeda dengan kebanyakan orang yang nonton karena kan konten ini tidak melulu dengan orang dewasa, kemudian banyak juga yang genre daripada usianya kan berbeda-beda gitu, ya kan? Ya. Jadi ini yang kita bahas tentang pandangan kita berdua, ya. Nanti kalau teman-teman ingin menambahkan silahkan komen ya di kolom komentar yang ada di bawah. Oke. Baik, Ini pandangan hidup dari umur 20-an ke atas guys ya. Dimana di umur segini itu kayak ya pikirannya tentang hidup itu kayak masih belum ada tujuan, kok tujuannya begini-begini aja, kok nggak ada perubahan. Intinya overthinking itu pasti tentang hidup, tentang pekerjaan, tentang apapun itu. Jadi kita mau bahas itu guys ya. Gimana hidup yang lebih baik versi kami berdua. betul. Jadi gimana tadi pertanyaan saya? Apa yang membuat kamu gambaran tentang hidup kamu itu berubah sehingga yakin jalan hidup yang saya harus jalan itu seperti ini? Kalau ditanya untuk saya, cara pandang saya tentang kehidupan ya sederhana saja. Nggak mesti harus mewah, cukup berkecukupan. Apa yang nggak mesti harus glamor. Tapi ketika kita ingin,
Ada. Ketika kita butuh, Ada. ada. Ketika kita kemudian ingin pergi, ada. Bisa. Kemudian apapun yang apapun yang kita kerjakan selama itu tidak kemudian menyeleweng daripada aturan agama, aturan daripada hukum yang berlaku di negara kita, yang kemudian tidak melanggar Norma-norma. etika dan norma-norma yang berlaku di daerah kita, di lingkungan kita, kemudian ia berinteraksi, maka itu saya anggap fine-fine saja. Artinya itulah kemudian kehidupan yang sebenarnya. Kita tetap harus bersosialisasi. Kemudian walaupun kita kemudian tidak kemudian hidup wah kata orang, namun ketika kita kemudian ditanya apakah kamu sudah makan, sudah. Apa kamu kebutuhan kamu sudah tercukupi, sudah. Maka pandangan saya berarti sudah bisa hidup gitu. Sudah bisa menjalani kehidupan. Ini berarti kehidupan layak guys ya. Ya. Hidup sederhana tapi mau kemana bisa, mau makan ada. Intinya kalau ada butuh sesuatu ada gitu. Ya. Berkecukupan. Ya. Jadi kan itu kayak pandangan umum lah. Pasti semua orang paham. Ya, itu pandangan hidup. Ya pandangan hidup. Pandangan hidup. Namun saya kemudian berngoceh ya dari tadi, kemudian saya mengingat ya pepatah yang mengatakan hidup itu sebenarnya sederhana ya. Gengsi yang kemudian membuat kita itu susah, sehingga orang kemudian harus utang ya kan, harus kemudian banting tulang lebih keras lagi untuk bagaimana mensetarakan kehidupannya dengan orang lain. Ya. Ini yang kemudian saya tidak menyinggung siapa-siapa, ini pemikiran saya sendiri. Tidak, barangkali teman-teman semoga bisa terhibur, bisa tersadarkan kalau memang betul-betul merasa ya. Jadi kehidupan sebenarnya menurut saya ini tidak kemudian kita harus sama antara kita dengan orang lain, karena yang paling mempengaruhi adalah proses kita, kemudian kebutuhan kita ya. Kita kemudian ketika kita berbicara tentang ini maka sangat luas pembahasannya ya. Apalagi kalau kita masuk pada ranah agama, karena sejatinya bahwa agama yang kemudian mengontrol daripada jalan pikiran kehidupan kita, agar tidak kemudian frustasi, kok saya sial mulu, kok saya tidak cukup terus. Maka dalam agama kita itu dianjurkan untuk selalu bersyukur ya. Mungkin penghasilan kita tidak sesuai dengan UMR ya, namun sampai sekarang masih saja hidup, Kita tetap hidup. ya, masih mempunyai keturunan, masih bisa menyalurkan anaknya. Ini kemudian yang yang terbetik dalam hati saya bahwasanya kehidupan itu yang sederhana ya. Gengsi yang kemudian membuat kita itu berat dalam menjalani ini. Itu saja ya. Kalau kemudian apa cita-cita Anda? Apa cita-cita Anda? Cita-cita. Ya. Di usia yang sekarang ini apa cita-cita Anda? Coba Anda jawab. Coba kamu jawab, apa cita-cita kamu? Nggak ada sih. Cita-cita saya masuk surga guys. Surga. Seluruh keluarga saya masuk surga. Orang-orang yang saya kenal bisa masuk surga bersama saya. Jadi apa yang kita ketahui selagi itu baik kita sampaikan guys. Apapun yang kita anggap itu baik menurut kita, menurut Al-Quran, menurut Allah, kita sampaikan kepada orang terdekat kita. Biar orang terdekat kita mendengar apa yang kita sampaikan. Kalau mereka mendengar alhamdulillah. Kalau tidak ya udah. Kita kewajiban kita sudah untuk menyampaikan. Yang salah itu kalau tidak menyampaikan, kita tahu terus tidak menyampaikan. Itu yang salah guys. Untuk apa ilmumu kalau tidak bermanfaat? Untuk apa ilmumu kalau tidak disampaikan? Jadi kalau ilmu untuk diri sendiri, tidak kasihan sama gurumu yang telah menyampaikan ilmu tersebut kepadamu. Kamu tidak mau meneruskan apa yang disampaikan oleh gurumu. Terus ilmu yang dia sampaikan stuck di kamu, berhenti di kamu. Berarti kamu sangat rugi. Oke guys, gitu aja. Apalagi
eh, sedikit lagi ya terkait dengan kehidupan ya, kadang kemudian kita merasa loh ada kemudian pandangan loh mereka sudah punya mobil, mereka sudah punya rumah sendiri, kemudian apa ya, sering ke mall, namun kita tetap begini-begini saja ya, itu bagus. Kemudian kita apa ya, pandangan saya sih mengatakan tidak mesti kita harus menjadi orang kaya, tapi kalau punya peluang untuk kaya kenapa tidak ya. Namun kalau untuk memaksa ya tentu jangan dong. Kalau memaksa apalagi sampai ambil pesugihan kan nggak bagus kan kalau ambil pesugihan, iya kan. Nah saya kemudian kembali merenung ya tentang kehidupan ini. Apa ya, kenapa kemudian saya mengatakan ya kita tetap santai saja dalam menjalani kehidupan. Kan yang menyusahkan itu kan gengsi gaya hidupnya yang berlebihan kan. Kita kemudian melihat saja ya, orang gila kok masih aja tetap hidup dari kemarin, dari 1 bulan lalu sampai saat ini masih aja tetap ngemis, masih aja tetap mendapat kemudian apa jalan keluyuran kemana gitu ya, Ada rezeki. itu orang gila ya. Sebagaimana kemudian Rasulullah katakan, burung itu keluar di pagi hari dan kembali pada sore hari loh, bukan malam hari, sore hari ya, sore hari untuk kemudian memberi makan kepada anaknya yang ditinggalkan ya. Bagaimana kemudian Allah itu memberikan kita apa ya, jaminan ya, rezeki itu ada gitu. Ini untuk menguatkan bahwasanya kehidupan itu nggak mesti harus glamor, nggak mesti harus 3 tingkat rumahnya ya, nggak mesti. Ini kemudian menandakan bahwasanya kehidupan itu tidak dijamin oleh standarisasi kekayaan, kemewahan, glamor dengan hal yang wow gitu ya. Maka bagi teman-teman yang masih merasa kemudian minder karena tidak memiliki kekayaan yang berlebih, tidak sama dengan misalnya kekayaannya si A, maka kita tidak mesti harus minder untuk bersosialisasi, untuk kemudian memperbaiki diri, menjalankan kehidupannya, apalagi sampai stres, frustasi, bunuh diri. Kita mencoba untuk sharing langsung ya, bagaimana kita berbagi kehidupan kepada teman-teman untuk selalu ya semangat dalam menjalani kehidupan, karena jaminannya rezeki tidak akan tertukar. Ini jaminan. Ketika kita selalu bersyukur, maka rezekinya akan dicukupkan, bahkan dilebihkan ya. Ini dari saya ya. Ini dari saya. Kalaupun ada kekurangan, saya tidak merasa lebih pintar daripada teman-teman sekalian. Saya harap kita membuat video ini untuk sharing ya, berbagi apa yang kita ketahui, tidak kemudian merasa lebih baik, merasa kemudian lebih bijak dalam memandang kehidupan, enggak. Ya silahkan teman-teman komen, barangkali masih ada yang ingin ditambahkan yang tidak kemudian ilmu saya tidak sampai di situ. Teman-teman yang mendengarkan video ini bisa kemudian komen dan tambahkan apa yang perlu penonton ketahui daripada ini ya. Baik, silakan. Sekali lagi guys ya, ini versi kami, hidup versi kami. Jadi untuk ya pemahaman yang berbeda dengan kami mohon maaf, kita tidak sama paham. Ini menurut kami jadi ya wajar dong kita mengutarakan pendapat kami. Ya. Kalau ada yang salah silahkan di komen. Ya. Satu lagi. Silakan. Mungkin wejangan. Ya, wejangan buat umur yang di atas 20 Oke, pasti ada. Pasti bisa. berpikir overthinking tiap malam, telat tidur, begadang semalaman, hanya memikirkan apa yang akan dikerjakan nanti. Ya. Intinya memikirkan hidup, intinya masa depan ya. Memikirkan hidup, jodoh, apalah itu. Oke. Intinya itu, wejangan. Baik, khusus untuk diri saya, ya, kemudian teman-teman yang mendengarkan, edukasinya bahwa
kita kemudian membuat video ini ya untuk memotivasi, bukan untuk berkehidupan santai. Namun ketika kita sudah berikhtiar, berusaha sekuat mungkin, semaksimal mungkin untuk menjalani kehidupan ini, namun tetap begitu-begitu saja, merasa begitu-begitu saja, maka saya harap teman-teman jangan berkecil hati, ya jangan berkecil hati. Dan ketika mempunyai peluang untuk menjadi orang kaya, maka itu yang dibutuhkan oleh orang yang sekeliling kita. Karena semakin kita banyak memiliki harta, semakin kaya kita, maka jangan pernah lupa kepada orang lain bahwa kita memiliki kekayaan untuk membantu orang lain, ya, bukan kemudian untuk kesenangan diri sendiri, ya. Karena agama kita ini tidak mungkin bisa seluas ya, sampai 2/3 bumi itu menyeluruh sampai ke kampung kami, kampung kita semua. Karena itu dari perjuangan para sahabat yang memiliki kelebihan harta, ya. Sekedar kemudian flashback kepada sejarah, nggak apa-apa ya. Kita flashback kepada sejarah bahwasanya 2/3 kekayaan Khadijah istri Rasulullah yang pertama itu adalah 2/3 Mekah. Beliau menyumbangkan hartanya untuk penyebaran Islam sampai-sampai beliau kemudian meninggal dengan 73 atau 72 tambalan di kain kafannya. Iya, bayangkan ketika kita kemudian menggunakan harta kita yang kemudian kita perjuangkan sampai-sampai untuk menutupi kain kafannya saya tidak cukup, harus memakai tambalan. Ini menandakan bahwasanya harta kita itu tidak hanya digunakan untuk diri sendiri, ya sebaiknya, tapi motivasi untuk menjadi orang yang sukses atau kaya itu, sejahtera itu untuk membantu agama, ya, bukan untuk kemudian kehidupan glamor, bukan untuk bermewah-mewahan, bukan untuk bersaing antar tetangga, antara kerabat masing-masing, ya. Namun sekali lagi untuk manfaat orang yang banyak, ya. Jadi sekali lagi untuk anak muda, ya, jangan pantang menyerah dalam menjalani kehidupan, ya, selalu berpikir positif bahwa kehidupan kita itu akan berputar, ya, tidak akan selalu seperti itu. Ada saja rezeki yang akan diberikan oleh Allah, tergantung bagaimana kita kemudian mengambil hikmah, mengambil pelajaran daripada apa yang telah kita alami, proses yang telah kita alami. Baik, itu saja, barangkali bisa ditambahkan. Kopi dulu. Kopi lah. Kopi dulu guys. Ini wejangan guys ya, buat diri saya dan buat teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang overthinking, setiap malam begadang, tidak mengurus diri sendiri, tidak tahu kesehatannya kayak gimana lagi gara-gara overthinking masalah hidup, masalah jodoh, masalah rezeki. Saya punya satu masukan yang bisa teman-teman ambil sebagai bahan pembanding masukan-masukan lainnya. Baik untuk teman-teman yang overthinking di setiap malamnya. Overthinking gak apa-apa, itu wajar bagi kita yang umur 20-an ke atas. Jadi memberikan kualitas di overthinking kalian, alangkah lebih baiknya kalian ambil wudhu, terus adukan semuanya kepada Allah. Tidak ada salahnya. Mungkin kalian malas untuk bangun, ya itulah godaan setan. Tidak ada yang mudah untuk terijabahnya doa, guys. Setan akan terus menggoda kita, jangan bangun, dan itu sangat nyata di telinga pastinya. Kemalasan itu sangat nyata di telinga. Bilang jangan bangun, kamu masih sebentar aja, atau semenit lagi atau 5 menit lagi kamu bangun, pasti bisa kok. Nah itu yang biasa membuat kita menunda-nunda sesuatu yang harusnya lebih baik kita lakukan sekarang daripada nanti. Jadi untuk overthinking itu wajar. Tidak overthinking, tidak maju. Gimana? Soalnya kapan kita memikirkan masa depan kita kecuali di malam itu? Nah, alangkah lebih baiknya kita adukan semuanya ke Allah, meminta bantuan dari Allah. Ya Allah, bimbing hamba
tunjukkan jalan untuk hamba. Bukankah Allah yang mengatakan, mintalah maka saya akan kabulkan. Guys, rezeki ini sudah ada yang ngatur loh. Jadi apa yang kalian khawatirkan? Intinya kita taat, Allah pasti jamin kehidupan. Nah, untuk taat ini yang tidak mudah. Karena doa yang dikabulkan bukan apa-apa, bukan cuma dapat televisi atau dapat handphone, bukan cuma dapat giveaway dari YouTuber atau semacamnya. Ini doa loh, apapun yang kalian minta, kalau kalian taat, insya Allah Allah kabulkan. Jadi proses untuk taat itulah yang kadang-kadang sangat susah untuk dijalani. Pasti setan akan terus mendorong kita untuk terjerumus ke dalam godaannya. Bagaimana? Sepertinya Anda juga ya? Terjerumus. Asik. Saya sering terjerumus, guys. Saya sering menunda-nunda sesuatu yang lebih baik saya kerjakan sekarang daripada nanti. Jadi itu guys, untuk hidup itu intinya kita sudah usaha. Kita udah melakukan yang kita bisa, ikhtiar sudah ada, dan kita berdoa di malamnya atau di pagi hari di sholat duha kita semua. Dan itu tidak mudah. Untuk istiqomah itu tidak mudah. Untuk sholat 5 waktu aja butuh proses panjang dari kita kecil sampai dewasa sekarang. Masih ada yang bolong-bolong sholatnya, masih ada yang masih mengabaikan sholat karena pemahaman kita berbeda-beda. Pemahaman kita tentang hidup itu berbeda-beda. Padahal hidup kita ada yang jamin, rezeki kita ada yang jamin, jodoh kita ada yang jamin. Intinya kita taat, istiqomah dalam ketaatan itu. Kalau kalian bisa, tolong ajari saya. Itu aja. Jadi untuk rezeki jodoh, kalian tidak usah khawatir, tinggal taat, diulang lagi, taat lagi. Nggak apa-apa. Soalnya Allah, untuk apa kita hidup kalau tidak taat? Allah berfirman, Inna sholati wa nuzuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Jadi untuk apa kita hidup kalau tidak bersujud? Untuk apa kita hidup kalau tidak beribadah, tidak mengabdikan diri kepada Allah? Apa kita punya aturan? Kita punya kita tahu mana yang benar dan mana yang dilarang. Kita punya suri tauladan, kita punya sunnah. Apa yang kurang? Nah, lawan kita cuma satu, setan, rasa malas. Itu yang membuat kita ya Allah, kok aku begini. Untuk teman-teman yang masih sering lalai, yang masih menyesal dengan perbuatannya, sering-seringlah bertaubat. Bertaubatlah sampai kalian benar-benar malu untuk bertaubat lagi. Bertaubatlah sampai kalian bertaubatlah sampai kalian tidak ingin melakukan perbuatan itu lagi lantaran kalian malu sama Allah. Iman kalian bakal meningkat terus jika kalian tahu kewajiban kalian sehingga kalian tidak lakukan. Nah, itu iman bakal meningkat kalau kalian sadar dan tahu diri tentang apa kesalahan kita sendiri. Padahal Allah sudah baik hati, kita bernafas karena Allah, kita detak jantung kita berdetak karena Yang Maha Kuasa. Kita semua tahu kalau ini semua dari Allah, tapi kenapa? Ayo, kenapa loh? Kenapa kita masih kayak apa sih, azan lagi, ini belum selesai kok azan lagi. Untung kalau diperhatikan. Iya kan? Kadang-kadang nggak diperhatikan. Ya. Orang azan masih main gaple. Iya kan? Azan masih main nongkrong. Iya kan? Intinya gitu guys, ikhtiar, berdoa. Rezeki sudah ada yang ngatur. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan kutambahkan. Dan barang siapa yang kufur, maka azabnya sangat pedih. Intinya bersyukur atas apa yang kita dapatkan sekarang. Hidup sekarang itu atas ketentuan Allah. Kamu begini sekarang karena Allah. Itu yang Allah inginkan. Itu yang Allah ingin atas hidupmu sehingga kamu sekarang begini.
Kalau kamu kalau keinginanmu terkabul, mungkin kamu bakal lupa sama Allah, lupa sama ketentuan yang ditetapkan Allah terhadapmu. Mungkin kamu akan lebih kacau nanti ke depannya kalau keinginanmu terkabul. Jadi mungkin Allah menunda doamu, menunda semua keinginanmu agar kamu tahu gimana cara untuk bersabar. Bersabar itu ya Allah susah, bersabar itu susah. Tapi buahnya nanti kalian lihat aja nanti. Cobalah bersabar, meminta dan bersabar. Gitu ya. Ya, terkait dengan doa, kemudian ketika teman-teman berdoa ya, jangan pernah ragu, jangan pernah berputus asa dalam berdoa ya. Karena yang perlu kita sadari bahwa Allah mengabulkan doa itu berdasarkan apa yang kita butuhkan. Ya, tidak berlandaskan kemudian apa yang kita inginkan. Jadi teman-teman perlu ya sadari bahwa berdoa ya, barangkali kita luput dengan apa yang betul-betul kita butuhkan, namun sibuk terhadap apa yang kita inginkan ya. Barangkali kita sibuk ingin memiliki sesuatu, namun kita lupa ternyata kita telah memiliki yang namanya kesehatan yang selalu Allah berikan kepada kita. Nah, kita kemudian bersadari tentang apa yang telah kita miliki, apa yang telah kita dapatkan tanpa kita sadari, maka itu akan membuat kita membuat kita selalu memiliki kesyukuran ya dalam hidup. Maka jangan pernah berputus asa ya dalam berdoa, dalam berusaha, apalagi di masa sekarang ya, masa yang penuh dengan beratnya kehidupan ya, banyaknya kemudian lapangan kerja yang tutup gara-gara habis pandemi ya. Makanya usaha ya itu tidak boleh kendor ya. Doa apalagi harapan jangan sampai ya. Jangan pernah ragu untuk bermimpi karena mimpi itu masih gratis ya. Belum kena pajak. Oke. Nanti saya protes duluan kalau mimpi itu dipajak guys. Ya. Intinya gitu ya guys ya, percaya sama Allah. Kalian punya agama kan? Sama dengan saya. Kita semua punya agama, kita semua punya tuntunan, kita semua punya intinya kita semua punya gambaran agar hidup kita menjadi lebih baik. Dan gambaran yang lebih baik adalah gambaran hidup yang telah Allah ajarkan kepada kita. Bagaimana hidup itu, bagaimana cara hidup lebih baik, bagaimana menjalani hidup itu dengan sempurna. Takdir terbaik kita akan dapatkan jika kita taat, maka taatlah agar takdir terbaikmu kamu dapatkan. Mungkin itu aja tentang kehidupan. Mungkin untuk season kali ini itu aja. Oke? Itu aja guys ya. Baik, barangkali teman-teman ingin menambahkan, silakan. Sekali lagi saya ingatkan, ini hanya edukasi untuk diri pribadi. Kalau syukur-syukur kalau teman-teman bisa mengambil pelajaran dari ini ya. Kalaupun ada yang kurang bisa teman-teman komen di bawah ya, di kolom komentar. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Aslan. Belum. Apa sih? Oke, mungkin tentang hidup kita udah guys ya. Bisa kembalikan kepada Aslan. Ya. Iya kan? Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari apa yang telah kami sampaikan. Kita melangkah kita bahas apa lagi nih? Bahas apa lagi kita? Percintaan gimana? Percintaanmu seperti apa sih? Aku mau tahu loh, bagaimana sih percintaanmu? Pandangan kamu tentang mencintai atau bagaimana kan? Ya. Ini menjadikan buat saya, tapi menjadi pelajaran buat kalian. Karena sudah menjadi pelajaran buat saya. Ya. Saya bodoh dalam hal mencintai, guys. Saya pernah mencintai satu orang wanita sampai saya mendahului takdir. Mendahului takdir di mana saya sudah yakin kalau dia adalah
jodoh saya, dia adalah teman hidup saya ke depannya. Dimana saya yakin akan 100% bahwa dia adalah istri saya di masa depan. Dan itu sangat salah. Teteng, salah. Itu fatal guys, itu sangat fatal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aslan dan Yamang. Channel terkece yang tersebar di channel Pondok guys. Salah lagi. Minta. Guys, Minum dulu. Biar kalau rasa-rasa dulu itu gimana rasanya. ulang cut. No, batal. Ulang. Apa? Grogi ya. Sumpul. Ambil dulu kan. Astaga. Aku lagi berpikir guys. Oke. Coba San, boleh denger dulu. Suaranya jelas nggak? Jangan kita bicara terus panjang mau nggak jelas nih. Top? Kok di situ ya. Jadi gitu guys ya. Cut nih. Cut dulu guys. No, cut. Nggak mesti terlalu ribet lah. Bisa ribet, kemudian dibawa santai, enjoy. Apa? Goyang gitu kalau goyang tuh. Kenapa? Oke, tidak dibawa santai. Dibawa santai, tidak dibawa santai. Hidup dibawa santai terus. Cut. Kalau bahasa tuh kita santai aja kan. Nggak usah terlalu berat ya. Iya, santai. Pokoknya kita ngobrol aja seperti biasa. Cut ini ya. Lihat nih. Tit, waktu habis. Apa nih cerita aja? Apa baji itu namanya apa, artinya itu apa bagus. Apa baji. Ini kan gini ya. Untuk Iya, mengawali. nanti panggil. Terserah.